Iya. Jadi pertanyaan tentang kapan ditentukannya batas-batas wilayah haram di Mekah dan Madinah, gitu kan? Dan sejauh mana batasan orang kafir di situ? Kurang lebih begitu, Pak ya. Baik. Pertama sekali Bapak Ibu sekalian Anda harus tahu kata-kata haram. Kata-kata haram. Ha ra mim. Dibaca langsung ya. Bagaimana bacanya? Haram. Jangan Anda bilang haram. Karena kalau ditambah alif, ha, ra, alif, mim berarti dilarang. Haram hukumnya, gitu kan, haram. Kalau ini wilayah haram. Bedanya hanya hilang alifnya saja, kalau haram artinya dimuliakan. Dan kalau haram dilarang. Jadi jangan Anda bilang saya baru pulang dari masjid haram, gitu kan. Itu salah. Kan gitu. Mesti saya pulang dari masjid haram. Haram memang begitu bahasanya. Nah, haram ini wilayah haram artinya wilayah yang dimuliakan. Wilayah yang dimuliakan. Pertanyaannya tadi, kapan ditentukan? Itu ditentukan di zaman Nabi SAW, di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, walaupun sebelumnya sudah ada pengharaman, sudah ada pemuliaan tempat tersebut dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari zaman Nabi Ibrahim AS sudah ada pemuliaan tempat. Tapi waktu zaman Nabi Ibrahim AS hanya sekitar Mekah saja. Jadi hanya sekitar Mekah itu masuk wilayah haram. Nanti di zaman Nabi SAW baru disempurnakan termasuk Madinah. Termasuk Madinah. Makanya waktu dalam hadis Bukhari dikatakan waktu Nabi SAW haji wada. Beliau mengatakan sesungguhnya tempat kalian ini haram. Dimuliakan. Wilayah tempat haji di Mekah itu diharamkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Nabi SAW waktu itu. Jadi semua ini wilayah sudah dimasukkan dalam wilayah haram. Jadi Nabi tentukan pada saat itu. Lalu banyak riwayat juga menyebutkan Nabi SAW menyebutkan lokasinya. Wilayah haram itu dari sini ke sini disebutkan lembah-lembahnya. Makanya sekarang kerajaan Saudi dari hadis-hadis ini itu menentukan patok-patoknya kan. Di mana saja wilayah haram itu. Kalau Anda dari Jeddah masuk ke Mekah ditulis tuh wilayah haram, masuk haram, gitu kan? Keluar dari haram kalau lewatin itu. Nah, itu wilayah haram namanya. Termasuk kalau Tan'im. Tahu kan Masjid Tan'im ya? Tempatnya orang biasa niat umroh. Kenapa boleh orang ke sana? Kenapa pernah atau ada pendapat ulama mengatakan boleh niat dari situ? Karena dia keluar dari haram. Jadi keluar sedikit dari perbatasan itu, Masjid Tan'im itu berada di luar haram, pas di batasnya. Maka boleh orang dianggap sudah keluar Mekah. Udah tinggal niat, balik lagi masuk ke Mekah gitu kan istilahnya. Berarti dia sudah bisa lakukan. Itu wilayah haram. Sama dengan Madinah. Madinah juga Nabi SAW tentukan waktu itu. Sesungguhnya Madinah ini wilayah haram. Dari lembah ini ke lembah ini. Disebutkan Wadi Aqiq. Wadi Aqiq itu kurang lebih sekitar 7 kilometer dari Madinah. Dari Masjid Nabawi. Tepatnya dulu di depan kampus kami di Madinah. Sampai hari ini ada sebuah lembah namanya Wadi Aqiq. Itu kalau hujan, sering banjir di situ. Itu batas wilayah haram. Itu Nabi SAW sudah tentukan, itu adalah wilayah haram. Jadi Nabi tentukan di zaman beliau. Haram dari sini ke sini. Kerajaan Saudi jadikan sekarang patokan untuk dipasang pelang-pelang gitu. Jadi penentuan itu di zaman Nabi SAW. Khusus wilayah haramnya, khusus wilayah haram, itu yang tidak boleh kalau ada orang kafir tinggal. Tinggal ya. Kalau orang itu lewat, lain, bisa. Karena di zaman Nabi SAW, itu ada orang Yahudi, kan gitu. Kemudian juga pernah Nabi SAW didatangin oleh orang-orang yang datang dari luar. Di zaman Umar radhiyallahu anhu itu pernah Umar menawan banyak sekali ya pemuka-pemuka dari kerajaan Persia, orang kafir, tapi dibawa ke Madinah. Bahkan Umar bertemu dengan Umar dalam masjid Nabawi ketemunya, gitu kan. Tapi mereka bukan tinggal. Memang mereka datang lewat atau memang yang mau dihukum seperti kasus ya jenderal-jenderalnya Persia yang ditangkap oleh Umar radhiyallahu anhu itu memang mau dihukum oleh Umar radhiyallahu anhu. Itu akan ada bahasan sendiri di zaman beliau. Jadi yang tidak boleh itu sebenarnya larangan-larangannya adalah orang kafir tinggal, bukan tidak boleh masuk. Makanya kemarin termasuk salah satu kalau tidak salah ada salah satu insinyurnya Masjid Nabawi itu orang non muslim. Salah satunya ya. Itu kan cukup banyak arsitek yang dipakai. Satu itu adalah kalau saya tidak salah itu dari Jerman, itu dari Perancis, itu memang orang non muslim gitu. Tapi memang dia tidak tinggal. Dia tinggal, kalau tinggalnya nginapnya di luar wilayah haram. Nanti dia kalau perlu dia masuk ke situ. Tapi kalau tinggal nggak boleh memang, dia tidak boleh. Kalau lewat itu masih boleh.
Kalau lihat masih boleh. Kemudian wilayah haram ini juga dimuliakan, kata Nabi SAW itu tidak boleh dicabut pohonnya, tidak boleh dibunuh hewannya, gitu kan? Tidak boleh ada pertumpahan darah di situ. Siapapun yang berbuat dosa maka berlipat dibandingkan dengan wilayah lainnya, gitu kan? Jadi tidak boleh. Wilayah haram itu beda. Kalau orang buat dosa di situ, dosanya lebih besar daripada tempat lain. Ya, sama halnya kalau anda ibadah seperti sholat di haram Mekah 100.000 dibandingkan tempat lain, gitu kan? Masjid Nabawi 1.000 dibandingkan tempat-tempat yang lain. Ini karena besarnya fadilah di wilayah haram itu kalau kita beribadah. Kalau kita beribadah, sama halnya kalau bermaksiat ya. Sama halnya kalau bermaksiat juga begitu. Makanya pernah ada yang tanya sama saya, Ustadz, bagaimana kita menilai keadilannya Allah pada saat orang sholat di Mekah 100.000 sholat itu, ibu-ibu sekalian dan bapak rahimakumullah, itu mungkin sama dengan 80 tahun orang sholat, satu kali sholat. 100.000 sholat itu bukan hal yang ringan, gitu kan. Baik, orang di Mekah kalau setiap hari sholat di haram 5 waktu sholat, sementara kita di Indonesia, gitu kan, itu bagaimana mempertemukan pahalanya? Pasti kita ketinggalan. Nah, maka saya jawab begini, memang benar, itu fadilah dari Allah. Itu Allah berikan kesempatan, peluang bagi siapapun. Makanya kalau anda punya kesempatan, anda berangkat umroh, kan? Nggak masalah, umroh 1 tahun berapa kali itu nggak masalah. Dan haji kalau bisa setiap tahun, ya setiap tahun. Kalau nggak bisa kayak sekarang ada peraturan, ya udah ikutin aja. Tapi minimal jangan haramkan diri kita dari masalah hadir di situ, gitu kan. Jangan kita sampai kehilangan pahala itu. Dan juga Allah Maha Adil dari sisi lain. Itu adalah orang yang berbuat dosa di wilayah haram, juga dosanya berlipat ganda lebih berat daripada orang di wilayah haram, di luar wilayah haram. Beda orang yang zina di sini dengan zina di Mekah sama Madinah, beda dosanya. Berat sekali di sana, gitu kan. Itu wilayah haram. Sampai kata Nabi SAW, 3 orang yang azabnya sangat pedih pada hari kiamat. Allah tidak akan memaafkan mereka, ya, dan Allah SWT ya akan murka atau tidak melihat mereka pada hari kiamat. Yang pertama itu adalah perusak di wilayah haram. Adalah orang yang memang membuat kerusakan, berbuat maksiat di wilayah haram, itu dosanya luar biasa. Sangat pedih siksanya hari kiamat. Allah tidak akan maafkan kalau timbangan amalnya lebih berat dosanya, gitu kan. Dan juga Allah tidak akan melihat mereka pada Allah SWT tidak akan memaafkan, Allah tidak melihat, dan azabnya sangat pedih. 3 ancaman itu. Ya, kurang lebih begitu, Pak.